Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik SMA se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru pendamping yang masih setia mendampingi sampai hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wana Herdiana, bisa dipanggil Kak Wana. Bertemu lagi di program Smart School. Baik adik-adik semua, hari ini kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif. Tentunya, pengetahuan kuantitatif itu sudah tidak asing lagi bagi adik-adik. Nah, karena sebentar lagi adik-adik akan mengikuti persiapan UTBK. Nah, di sini kita akan membahas soal-soal yang sering muncul di UTBK. Nah, ketika adik-adik melihat soal-soal ini, sepertinya soal ini sudah tidak asing lagi ya. Mungkin adik-adik sudah banyak latihan tentang soal ini. Namun, kita harus paham dulu konsepnya. Walaupun terlihat sederhana, kita harus tahu dulu konsepnya bagaimana. Oke, jika 6 dibagi 1/2 sama dengan akar T, maka nilai T adalah, yang ditanyakan adalah nilai T-nya. Oke, yang ditanyakan adalah nilai T-nya. Dan harus diperhatikan bahwa di soal ini ada operasi pembagian. Nah, ingat aturan perhitungan. Ketika ada pembagian, ini bisa diubah jadi perkalian. Maka bisa kita tulis 6 dikali 2/1 atau langsung 6 dikali 2 sama dengan akar T. Nah, 6 dikali 2 sama dengan 12 akar 3. Karena yang ditanyakan di sini adalah akarnya, maka kita ubah setiap ruas menjadi pangkat 2. Maka 12 pangkat 2 akar T. 12 pangkat 2 hasilnya 144 T. Berarti hasilnya adalah 144. Ini soal yang tergolong sederhana. Nah, ketika adik-adik sudah paham konsepnya, tanpa mengerjakan seperti ini juga bisa. Bagaimana caranya? Ini langsung dikali saja. 6 dikali 2 itu kan 12. Ini kan dikali 12. Oke, kita bisa langsung, 12 pangkat 2 itu 144. Maka T-nya adalah 144. Nah, saya kasih contoh lagi untuk soal ini. Misalnya, di sini diketahui 4, terus dibagi 1/2 sama dengan akar T. Maka ini bisa langsung dikerjakan ya. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 pangkat 2. Nah, 8 pangkat 2 itu hasilnya berapa? 64. Oke? Semoga di soal seperti ini tidak ada lagi yang salah atau keliru dalam menyelesaikannya. Kita lanjut. Oke, di sini kita akan membahas tentang inverse. Kita akan membahas tentang fungsi, ada fungsi inverse dan ada fungsi komposisi. Nah, di sini kita melihat bahwa di sini ada bentuk inverse. Di sini diketahui bahwa fx sama dengan ax ditambah b. Nah, ketika sudah diketahui fx-nya, kita mau mengubah ke f inverse x, bagaimana caranya? Ini konsep juga harus dipahami ya, supaya memudahkan adik-adik mengerjakan soal-soal berikutnya. Berarti, karena di sini AX ditambah B, maka bisa ditulis X ditambah B, di sini berarti kurang ya, per A. Oke, nah ketika di sini ditambah, maka ketika diubah ke inverse, di sini berubah jadi kurang. Oke ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh. Ini ada contoh dalam bentuk fx, kita mau mengubah ke f inverse-nya.
Nah, ketika diubah ke F inverse, karena di sini kurang, maka di sini jadinya plus. Maka X ditambah 6/2. Oke ya, aman sampai sini? Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada bentuk inverse. Bentuk inverse ini menyerupai pecahan. Nah, ini juga sering sekali muncul di soal-soal UTBK. Nah, diketahui bahwa Fx sama dengan Ax ditambah B per Cx ditambah D. Nah, kita mau mengubah ke bentuk inverse-nya. Ketika kita ubah ke bentuk inverse, nah yang harus diingat bahwa A dan D itu ditukar. Kemudian Cx ditambah D di sini berubah jadi kurang. Oke? Maka hasilnya karena di sini D plus D, maka di sini min D X ditambah B per Cx dikurang A. Oke ya? Aman sampai di sini? Nah, di sini ada contoh inverse lagi. Kita mau ini ada contoh inverse dalam bentuk pecahan. Fx sama dengan 2x ditambah 5 per 3x dikurang 4. Nah, yang ditanyakan berapa inverse-nya? Berarti ini adalah A, ini adalah D. Maka bisa langsung kita tulis bahwa di sini adalah min 4. Berarti ketika pindah menjadi positif. Berarti 4x ditambah 5. Kemudian 3x dikurang 2. Oke ya, ini adalah bentuk inverse yang merupakan bentuk inverse model pecahan. Oke, kita lanjut ke soalnya. Oke, adik-adik semua, tentunya sudah tidak asing lagi dengan model-model soal seperti ini. Diketahui Fx sama dengan 3x dikurang 3, G bundaran Fx sama dengan 6x dikurang 2, maka nilai G inverse 2 adalah, yang ditanyakan adalah nilai G inverse 2-nya. Yang ditanyakan ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, tentunya ada hubungannya dengan contoh yang kita bahas sebelumnya. Kemudian, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan cara manual atau bisa menggunakan cara cepat. Di mana kita ketahui bahwa saat mengerjakan soal-soal UTBK, kita membutuhkan waktunya tidak terlalu lama ya. Jadi kita membutuhkan cara cepatnya. Nah, di sini diketahui Fx sama dengan 3x dikurang 3. Nah, di mana tadi diketahui bahwa Fx sama dengan Ax ditambah B. Maka ketika ini diubah, jadinya apa? Berarti bisa ditulis bahwa A dikurang ditambah 3 per 3. Berarti X-nya ini ya. A tambah 3 per 3. Nah, kemudian yang mau ditentukan adalah kita ke sini. Yang mau ditentukan adalah G bundaran Fx-nya. Berarti G Fx sama dengan 6x dikurang 2. Nah, kalau kita sudah dapat hasilnya seperti ini, maka bisa langsung kita masukkan saja nilainya. Nah, di sini kita fokus ke Fx-nya. Nilai Fx-nya berapa? A tambah 3 per 3. Maka, di sini bisa langsung kita tulis bahwa 6 dikali A ditambah 3 per 3. Ditambah ya. Oke. Maka, di sini kita kali ke dalam. 6 dikali A sama dengan, ini bisa disederhanakan terlebih dahulu ya.
maka di sini 2. Jadi 2A ditambah 2A ditambah 2 dikali 3 itu 6 dikurang 2. Maka hasilnya adalah 2A ditambah 4. Nah, inilah bentuk fx-nya. Sekarang kita mau mencari nilai dari G inverse-nya. Nah, untuk menentukan G inverse-nya, berarti langsung aja G inverse X sama dengan. Nah, kita langsung masukkan nilainya karena di sini adalah 2. Maka langsung kalau ini diubah, maka di sini menjadi A ditambah 4 dikurang, di sini kurang ya. A ditambah 4 sama dengan 2. Maka di sini kita langsung masukkan 2 dikurang 4 per 2 sama dengan min 2 per 2 hasilnya min 1. Oke, berarti diperoleh jawaban bahwa jawabannya adalah E. Ini untuk cara yang bisa dibilang panjang ya. Untuk cara mudahnya atau yang lebih cepatnya, adik-adik bisa langsung fokus ke sini. GOFX sama dengan 6X dikurang 2. Maka di sini kita tulis GFX sama dengan 6X dikurang 2. Nah, coba perhatikan, di sini ada fx, maka kita ke nilai fx-nya. Nilai fx-nya berapa? 3x dikurang 3. Maka bisa langsung kita tulis 9, kita masukkan nilai fx-nya, 3x dikurang 3 sama dengan 6x dikurang 2. Oke? Nah, karena pertanyaan di soalnya adalah G inverse, maka bisa kita ubah. 3x dikurang 3 sama dengan G inverse dalam kurung 6x dikurang 2. Nah, karena di sini diketahui bahwa G inverse-nya adalah 2, maka kita harus cari dulu x-nya berapa. Berarti sama dengan G inverse-nya 2, maka di sini langsung ditulis ya 6x, tapi kalau adik-adik sudah paham ini bisa langsung dilihat dari soalnya juga bisa langsung ditebak. Namun untuk cara manualnya bisa menggunakan seperti ini. 6x dikurang 2 sama dengan 2. Nah, berarti di sini 6x sama dengan 4, di mana x-nya sama dengan 4 per 6. Oke, nah ini masih bisa disederhanakan. Jika disederhanakan, hasilnya adalah 2 per 3. Nah, nilai X-nya adalah 2 per 3. Sedangkan kita mau mencari inverse-nya. Berarti kita langsung masukkan nilainya aja. Oke, karena di sini ada X, berarti langsung kita tulis 3 dikali 2 per 3 dikurang 3 sama dengan G inverse 2. Nah, oke, karena modelnya sudah seperti ini, saya hapus ya ini. Oke, karena modelnya sudah seperti ini, maka ini bisa langsung dicoret-coret. Nah, ini habis 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Berarti G inverse 2-nya hasilnya 1. Jadi adik-adik bisa melihat cara yang mudah digunakan yang mana. Supaya nanti saat UTBK tidak ada lagi kehabisan waktu ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soalnya masih mirip dengan soal sebelumnya. Yaitu diketahui Gx sama dengan 6x dikurang 10 dan f
bundaran GX sama dengan X dikurang 3, maka nilai F inverse satunya adalah, yang ditanyakan adalah F inverse 1. Yang ditanyakan adalah ini ya. Nah, karena di sini GX sama dengan 6X dikurang 10, maka kita bisa ubah dengan aturan yang tadi, di mana AX ditambah B. Berarti, kalau Fx sama dengan AX ditambah B, maka ini bisa diubah ke kalau F inverse-nya itu berarti G inverse X sama dengan X-nya berapa? Berarti X ditambah 10/6. Oke ya? Nah, kita sekarang ke F bundaran X-nya. Nah, di sini diketahui bahwa F GX sama dengan X dikurang 3. Nah, karena kita sudah dapat nilai GX-nya, kita sudah dapat nilai GX-nya, maka ini langsung kita pindahkan aja. Berarti sama dengan, karena di sini X, maka langsung X ditambah 10/6 dikurang 3. Oke, nah ketika adik-adik mendapat soal model seperti ini, di sini tidak ada penyebutnya, maka ini bisa diubah ya. Berarti X ditambah 10 dikurang 3. Nah, ini 3 ini bisa diubah untuk menyamakan penyebut. Berarti jadinya X tambah 10/6 dikurang 18/6. Harusnya adik-adik sudah paham ya, 18/6 ini dari mana? Oke, nah sekarang sama dengan X ditambah 10 dikurang 18. Nah, 10 dikurang 18 berarti hasilnya min 8. Berarti X dikurang 8/6. Oke. Nah, karena kita mau mencari nilai inverse-nya, ini bisa diubah. Seperti aturan yang ada di sini ya. Berarti kalau diubah hasilnya adalah 6X ditambah 8. Oke? Nah, kita mau mencari F inverse 1. Berarti F inverse 1 sama dengan 6X ditambah 8. Maka X-nya berapa? X-nya 1 ya. Berarti 6 dikali 1 ditambah 8. 6 dikali 1, 6 ditambah 8, maka hasilnya adalah 14. Nah, di sini ada pilihan 14 ya. Oke, ini untuk cara yang panjangnya. Nah, kita juga bisa menggunakan cara ini. Nah, kita bisa menggunakan cara cepat yang sebelumnya, yaitu kita langsung tulis aja di sini. Yaitu F GX sama dengan X dikurang 3. Oke, adik-adik bisa perhatikan bahwa di sini F GX. Nah, kita langsung masukkan aja nilai GX-nya. Maka di sini F nilai GX-nya adalah 6X dikurang 10 sama dengan X dikurang 3. Karena yang ditanyakan adalah inverse-nya, maka kita ubah lagi ke inverse. Jadinya 6X dikurang 10 sama dengan F inverse. Kita masukkan nilainya, X dikurang 3. Oke? Nah, selanjutnya, di sini diketahui bahwa F inverse 1 ya. Berarti langsung F inverse 1, kita cari dulu nilai X-nya berapa. Berarti X dikurang 3 sama dengan 1, berarti X-nya adalah 4. Oke ya? Nah, adik-adik kalau sudah paham yang bagian sini,
tanpa dicakar pun bisa langsung didapat jawabannya. Tapi kalau misalnya adik-adik masih bingung, bisa menggunakan cara ini. Nah, karena di sini X-nya sudah diketahui 4, maka langsung aja kita masukkan 6 dikali 4 dikurang 10. F inverse 1. Oke? Nah, 6 dikali 4, 24. Dikurang 10. F inverse 1. Maka 24 dikurang 10 hasilnya adalah 14. Berarti F inverse 1-nya hasilnya adalah 14. Sama ya dengan jawaban yang sebelumnya. Nah, adik-adik bisa membandingkan saja mau menggunakan cara ini atau mau menggunakan cara yang tadi. Yang mana menurut adik-adik itu lebih mudah. Oke. Nah, di mana kita ketahui bahwa soal-soal fungsi inverse dan fungsi komposisi itu sangat sering muncul di UTBK, maka kita perlu pahami konsepnya. Dan soal seperti ini pun sering muncul. Namun, ketika kita menggunakan cara yang pertama di soal ini, sepertinya ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama, cukup panjang. Jadi, kita menggunakan saja cara yang cepatnya ya. Nah, di sini diketahui Gx sama dengan X2 ditambah 6, X kuadrat ditambah 6X dikurang 4, dan F bundaran Gx sama dengan 2X dikurang 4. Maka nilai F inverse 2 adalah, yang ditanyakan adalah F inverse 2-nya. Nah, berarti kalau kita menggunakan cara yang pertama, ini sangat panjang ya. Jadi kita menggunakan cara yang kedua saja. Nah, cara kedua berarti langsung aja F Gx sama dengan 2X dikurang 4. Oke? Nah, di mana kita ketahui bahwa Gx-nya adalah X kuadrat ditambah 6X dikurang 4. Maka langsung kita tulis F sama dengan X kuadrat ditambah 6X dikurang 4. Sama dengan 2X dikurang 4. Sampai sini aman ya adik-adik? Nah, karena yang ditanyakan adalah F inverse-nya, maka langsung aja X kuadrat ditambah 6X dikurang 4 sama dengan F inverse 2X dikurang 4. Nah, coba perhatikan. Yang ditanyakan adalah F inverse 2-nya. Yang ditanyakan adalah inverse 2 ya. Maka di sini kita cari dulu nilai X-nya berapa. Berarti 2X dikurang 4 sama dengan 2. Maka 2X sama dengan 6. X-nya sama dengan 3. Oke ya, berarti kita peroleh nilai X-nya itu 3. Nah, karena kita mau mencari F inverse 2, maka langsung aja kita masukkan ke sini ya nilainya. Yaitu X kuadrat. Karena X kuadrat nilai X-nya 3, maka di sini menjadi 3 pangkat 2 ditambah 6 dikali 3 dikurang 4. Sama dengan F inverse 2. Oke? Nah, 3 pangkat 2 itu berapa? 9 ditambah 6 dikali 3, 18. Dikurang 4. F inverse 2-nya. Maka 9 ditambah 18 dikurang 4. Ini ditambah ini 27. 27 dikurang 4 hasilnya 23. Berarti F inverse 2-nya itu adalah 23. Apakah ada jawaban 23? Oh, ada ya. Jawabannya C. Oke, bagaimana adik-adik? Mudah tidak membahas fungsi inverse dan fungsi komposisi?
Mudah ya, semoga setelah adik-adik nanti UTBK tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dan adik-adik sudah paham konsep-konsep yang harus kita gunakan. Oke adik-adik, nah ini juga ada soal, ini juga pernah muncul, model seperti ini pernah muncul di soal UTBK, yaitu jika G 3X kuadrat sama dengan G 9X kuadrat ditambah 2 dan HX-nya sama dengan 3X dikurang 3, maka G bundaran HX adalah, kita mau cari G bundaran HX-nya. Berarti yang mau dicari nilainya adalah HX. G HX ya, berarti yang mau dicari ini. Oke. Nah, ketika model soalnya seperti ini, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Karena di sini G 3X kuadrat sama dengan 9X2 ditambah 2, maka ini bisa kita ubah dulu ke persamaan. Kenapa harus diubah ke persamaan? Agar memudahkan kita untuk mendapatkan nilai HX-nya. Oke? Tiga X kuadrat Oke. Nah, ketika ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan, maka jadinya sama dengan 3 dikali 3X pangkat 2 ditambah 2. Oke? Nah, ingat, karena 3X ini adalah nilai dari HX, oke, 3 ini adalah nilai dari HX, maka bisa langsung kita masukkan aja nilainya. Berarti sama dengan 3. Nilai HX-nya berapa? 3X dikurang 3. Berarti 3X dikurang 3, kita tambah dengan 2. Tambah 2. Oke? Nah, selanjutnya kita apakan? Kita kalikan ke dalam kurungnya. Maka 3 dikali 3 hasilnya 9X. 3 dikali 3, 9. Ditambah, di sini harusnya kurang ya. Betul, 2. Nah, 9X dikurang 9 ditambah 2. Maka nilainya adalah 9X dikurang 7. Apakah ada hasilnya 9X dikurang 7? Ada ya, 9X min 7. Oke, beginilah cara mengerjakan untuk soal nomor 5. Kita ubah dulu ke persamaannya. Kenapa harus diubah ke persamaan? Agar memudahkan adik-adik memperoleh nilai HX-nya. Oke. Oke, kita lanjut ke mereka. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini, titik T, 4,16 terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang rx ditambah 40, dan yang ditanyakan adalah nilai r-nya. Yang ditanyakan adalah nilai r.
Oke, karena yang ditanyakan adalah nilai R, adik-adik bisa melihat dulu soal ini. Soal ini soal model seperti ini muncul di UTBK tahun 2024 di pengetahuan kuantitatif ya. Nah, sekiranya kalau ada soal seperti ini yang masuk, adik-adik sudah bisa langsung mengerjakan. Nah, di sini ada titik T, yaitu 4 dan 16. Berarti kalau ada titik seperti ini adalah titik X, ini adalah Y. Oke? Terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x2 dikurang rx ditambah 40. Di sini sudah ada fx-nya. Kita mau mencari nilai r-nya. Berarti langsung aja fx sama dengan x kuadrat dikurang rx ditambah 40. Karena yang ditanyakan adalah nilai R, dan di sini sudah kita ketahui X dan Y-nya, maka langsung aja. Berarti Fx sama dengan X2-nya berapa? Karena di sini X-nya adalah 4, maka kita tulis 4 pangkat 2 dikurang Rx. X-nya adalah 4, maka ditambah 40. Oke ya. Nah ingat, di aturan fungsi itu kita selalu ibaratkan bahwa fx itu sama dengan y. Atau bisa dimisalkan dengan a. Oke? Karena di sini kita fx ini sama dengan y, maka nilai y ini kita langsung masukkan di sini. Kemudian 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu nilainya berapa? 16 ya, 4 kali 4, 16, dikurang R dikali 4. Berarti di sini 4R ditambah 40. Karena yang ditanyakan adalah nilai R-nya, yang ini, maka kita bisa pindahkan ruasnya. Nah, 4R kita pindahkan ke sini, di sini karena di sini negatif, di sini jadinya positif ya. 4R sama dengan 16 ditambah 40 adalah 56. Oke. Nah, karena di sini 16, di sini positif, ketika dia pindah ruas maka berubah jadi kurang. Jadinya 4R sama dengan 56 dikurang 16 adalah 40. Maka bisa ditulis R sama dengan 10. Harusnya adik-adik sudah paham ya kenapa bisa 10, karena 40 dibagi 4. Tapi kalau misalnya adik-adik masih kesulitan, bisa langsung begini saja. Karena di sini 40, di sini 4R, bisa ditulis R sama dengan 40 per 4. Sama dengan 10. Oke ya? Nilainya sama aja. Tapi kalau ini lebih mempercepat. Tapi kalau misalnya adik-adik mau menggunakan cara seperti ini, tidak apa-apa. Tapi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Berarti hasilnya adalah 10. 10 ya, bukan min 10. Oke, nah kita masuk ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini sudah kita bahas tadi di contoh inverse yang pemodelan pecahan. Nah, ini adalah fungsi inverse yang sudah tadi kita bahas sebelumnya. Oke. Nah, yang diketahui adalah, yang ditanyakan adalah F inverse X-nya. Yang ditanyakan adalah yang ini. Nah, coba kita perhatikan dulu soalnya. Diketahui fx sama dengan 2x ditambah 5 per 3x dikurang 4. Untuk x tidak sama dengan 4 per 3, maka rumus f inverse x-nya adalah, nah di sini harus kita garis bawahi, di sini dijelaskan bahwa x itu tidak sama dengan 4 per 3. Kenapa harus tidak sama dengan 4 per 3? Maksudnya yang ini ya, karena ketika itu sama, maka hasilnya di sini adalah 0. Nah, ketika itu 0, maka inverse-nya tidak dapat didefinisikan. Fungsinya tidak dapat didefinisikan.
Berarti kalau misalnya di sini sama dengan 0, maka fungsi itu tidak dapat kita definisikan. Oke ya adik-adik? Nah, karena kita di sini ada soal fungsi inverse bentuk pecahan, maka kita review dulu dari yang sebelumnya tadi kita pelajari yang awal-awal. Berarti di sini fx itu sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d. Gini ya rumusnya. Nah, kalau modelnya seperti ini, maka langsung kita ubah ke inverse. Nah, kalau diubah ke inverse, berarti f inverse x sama dengan, maka ini a dan d-nya kita tukar. Berarti min d x ditambah b cx dikurang a. Gini ya. Berarti untuk memperoleh soal nomor 7 ini jawabannya, kita bisa menggunakan fungsi inverse ini yang sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, karena di sini 2x ditambah 5, diketahui fx-nya sama dengan 2x ditambah 5 per 3x dikurang 4. Nah, kita mau menentukan inverse-nya. Nah, karena di sini dijelaskan, x-nya itu tidak sama dengan 4/3. Oke. Ini terbukti ya, kalau ini tidak sama dengan 4/3. Misalnya bisa dibuktikan seperti ini. 3x dikurang 4 tidak sama dengan 0. Ini 0 ya, 4/3 itu. Maka di sini bisa ditulis 3x tidak sama dengan 4. Maka x tidak sama dengan 4/3. Terbukti ya kalau ini tidak sama dengan 4/3. Tapi karena kita mau mencari inverse-nya, maka kita ubah dulu. F inverse x, di mana ini adalah A, di mana ini adalah D. Nah, D-nya itu kita tukar. Ini adalah min 4. Ketika min 4 ditukar, berarti di sini adalah positif 4x ditambah 5 per 3x, karena di sini positif, turunnya menjadi min 2. Oke, 3x min 2. Nah, kita membuktikan apakah ini tidak sama dengan 0. Kita menggunakan cara yang tadi ya. Berarti 3x dikurang 2 tidak sama dengan 0, maka bisa ditulis 3x tidak sama dengan 2, maka x-nya tidak sama dengan 2/3. Maka di sini tidak sama dengan 2/3. Oke, melihat dari jawaban ini, apakah sudah ada di opsinya? Ada ya, jawabannya adalah C. Nah, inilah cara mencari fungsi inverse kalau pemodelan pecahan. Adik-adik harus paham dulu, kalau fx-nya bentuknya seperti ini, maka ketika diubah ke dalam inverse, maka pemodelannya seperti ini. Dan kunci yang harus adik-adik tahu ketika diubah ke dalam inverse, berarti A dan D ini ditukar ya. Kemudian CX di sini menjadi dikurang ya, karena di sini plus. Di sini dikurang. Oke? Sebenarnya ini, kalau adik-adik paham konsepnya, ini bisa memudahkan untuk mengerjakan soal-soal UTBK nantinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ini modelnya masih sama ya, yaitu modelnya fungsi inverse dalam bentuk pecahan. Nah, diketahui fx sama dengan 2x ditambah 1 per 3x, di mana x-nya itu tidak sama dengan 3. Jika f inverse x merupakan inverse dari fx. Ingat ya, f inverse x merupakan inverse dari fx.
maka nilai F inverse 3 adalah berapa? Nah, kalau soalnya seperti ini, maka langsung aja kita ubah ke rumus yang tadi. Di sini adalah A, di sini adalah D. Maka Fx sama dengan D-nya berapa? Karena di sini min, jadinya dipindahkan. Oh, kita perhatikan dulu soalnya, adik-adik. Nah, karena di sini soal Fx 2x ditambah 1 per 3 dikurang x. Nah, coba perhatikan dulu. Di sini ada x. Yang seharusnya dalam bentuk fungsi inverse, x ini tidak posisi, x ini tidak di sini. Harusnya kita ubah ya, ini bisa kita ubah menjadi 2x ditambah 1 per, ini kita tukar, x-nya ke depan, 3-nya ke belakang. Berarti di sini min x ditambah positif 3 ya. Oke, inilah model yang seharusnya. Nah, kemudian karena kita sudah mengubah bentuk fx-nya, sekarang kita ubah ke f inverse-nya. Maka ini adalah A, ini adalah D. Jika kita ubah ke inverse, maka f inverse x sama dengan, berarti min 3x ditambah 1 per min x dikurang 2. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan inverse ini terlalu banyak negatif-negatifnya. Jadi, ini bisa mempersulit kita saat kita mau menghitungnya. Jadi, adik-adik bisa juga langsung dikalikan dengan masing-masing dikali min 1. Kenapa dikali min 1? Agar ini bisa mempermudah di saat nanti mendapatkan hasil akhirnya. Oke, min 3 dikali min 1 sama dengan 3 ya. 3x ditambah, 1 dikali min 1 berarti dikurang 1 per min x dikali 1 berarti x, min 2 dikali min 1 berarti plus 1. Oke. Nah, ini sudah kita peroleh. Nah, langsung kita masukkan aja nilainya. Di sini F inverse min 3. Oke, karena di sini F inverse min 3, maka kita langsung kalikan. Berarti 3 dikali min 3 dikurang min 1 dikali dikurang 1 per min 3 ditambah 1. Oke. Oke, di sini langsung kita kali masuk, yaitu 3 dikali min 3 hasilnya min 9 dikurang 1. Nah, kemudian di sini 2 ya, dikurang 2, ditambah 2, berarti di sini hasilnya min 1. Berarti min 9 dikurang 1 per min 1 hasilnya min 10 per min 1. Berarti jawabannya adalah 10. Oke, diperoleh ya jawaban 10. Oke, sepertinya soal ini cukup mudah ya untuk diselesaikan ketika adik-adik paham konsepnya. Nah, kemudian ini ada soal lagi, kita bahas satu soal lagi. Nah, di sini diketahui fx tambah 5 sama dengan x2 ditambah 4x dikurang 3. Jika f inverse 2a dikurang 3 sama dengan 6, maka nilai dari 4a adalah, ini model soalnya berbeda lagi. Kita mau mencari nilai 4a-nya. 4a-nya. Berarti, oke, yang harus adik-adik ketahui, di sini sudah ditentukan 6 ya. Berarti sudah diketahui bahwa f-nya itu dalam kurung 6 sama dengan 2a dikurang 3. Oke, nah sekarang kita mau mencari nilai ininya, nilai x-nya. Berapa sih nilai x-nya? Nah, ketika melihat ini, bisa ditebak ya, bahwa nilai x-nya itu adalah 1. Kenapa bisa 1? Karena di sini f
X tambah 5 sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 dikurang 5. Maka X-nya sama dengan 1. Oke? Nah, sekarang kita masuk. Di sini ada X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 3. Maka karena nilai X-nya sudah kita ketahui, langsung aja kita masukkan nilainya. Yaitu X kuadrat ditambah 4X dikurang 3. Maka kalau kita masukkan nilai X-nya, di sini jadinya 1 pangkat 2 ditambah 4 dikali 1 dikurang 3. Nah, 1 pangkat 2 berarti hasilnya 1 ya. Kemudian 4 dikali 1 hasilnya 4. Kemudian dikurang 3. Berarti di sini diperoleh 2. Atau ini bisa diberi simbol X atau simbol A-nya itu 2. Boleh ya, berarti diperoleh 2. Nah, karena kita sudah dapatkan juga, kita mau mencari FA-nya, maka langsung kita substitusikan ke dalam sini. Yaitu F6 sama dengan, bisa langsung gini aja ya. 2A dikurang 3 sama dengan 2. Maka 2A sama dengan 5 atau A sama dengan 5/2. Oke, ini untuk nilai A-nya. Sedangkan yang mau kita cari adalah 4A-nya, yang ini ya. Maka langsung aja, kalau adik-adik sudah paham, ini langsung bisa dikali aja. 4 dikali 5 sama dengan 20/2 sama dengan 10. Oke, tapi kalau misalnya itu mempersulit, kita juga bisa jabarkan lagi, berarti 4A sama dengan 5/2 sama dengan A. 5/2, karena ini pindah, jadi kita langsung kalikan. Maka sama aja ya, hasilnya adalah 10. Oke? Nah, inilah soal-soal fungsi inverse yang perlu adik-adik pahami, dan semoga ketika adik-adik mendapatkan soal seperti ini, model-model fungsi seperti ini bisa diselesaikan dengan cepat dan benar. Kemudian tadi untuk soal nomor 1, itu merupakan soal sederhana dalam bentuk isian, dan itu sering sekali muncul dalam soal UTBK beberapa tahun terakhir ini. Maka itu mungkin bisa diperlancar, dan ketika adik-adik sudah paham konsepnya, maka adik-adik melihat soalnya aja kayaknya udah bisa langsung mengerjakan. Oke, semoga tidak ada lagi yang salah dalam soal sederhana seperti itu. Dan semoga dari fungsi inverse ini yang saya sampaikan adik-adik bisa pahami. Dan ketika mendapat soal-soal nantinya bisa menjawab dengan benar dan mudah ya dipahami. Oke, baik. Mungkin sekian dari Kak Wana. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan adik-adik lulus di PTN yang dicita-citakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.